Terima kasih Anda masih bersama di Newspedia TA TV, pemimpin baru semangat baru bersama Komandan Brigif MR6 Kostrad dan calon komandan, bener ya? Nyebutnya gitu ya? Iya. Calon komandan Brigif MR6 Kostrad gitu, Pak Dodi sama Pak Andrian. Ya Pak Dodi tadi dijelaskan bahwa kurang lebih 1,5 bulan lah hitungannya ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun, mohon maaf. Ya. 1,5 tahun menjabat sebagai Komandan Brigif 6 ini. Dan 10 bulannya itu di Papua kan bertugas. Itu sejak kapan bertugas di Papua itu? Di Papua sejak bulan Januari, tepatnya tanggal 7 Januari kami berangkat ke Papua. 6 Januari 2021. 7 Januari. Berapa? 7 Januari, 7 Januari 2021. Kemudian kembali ke sini, ke Solo, tanggal 31 Oktober itu kami kembali dari Papuanya. Sampai di sini sekitar tanggal 2 November. Berapa banyak anggota yang berangkat ke sana bersama komandan ini? Ya, jadi untuk kami di sana sebagai komando sektor. Komando sektor ini memang tidak banyak yang berangkat. Unsur brigade itu hanya 8 orang. Namun di sana kita bergabung dengan beberapa unsur dari satuan lain dan kita membawai 3 satgas awalnya. 3 satgas itu kita kendalikan dari Kodam 3, ada yang dari Kodam 3 Siliwangi, ada yang dari Kodam 14 Hasanuddin, dan dari divisi Brigif 9 Divisi Infanteri 2 Kostrad. Di tengah perjalanan, waktu tugas mereka selesai, terjadi rotasi. Yang Kodam 3 Siliwangi, satuan satgasnya diganti oleh satuan batalion yang dari Kodam Iskandar Muda. Kemudian yang Kodam 14 Hasanuddin diganti dari Brigif Para Raider Divisi Infanteri 3 Kostrad. Dan yang dari Divisi Brigif 9 tadi itu diganti satuan kita yang ada di Purworejo, Yonif Mekanis Raider 412. Sehingga di terakhirnya itu ada tambahan satuan tugas dari marinir. Sehingga terakhir kami jumlah personel menjadi tanggung jawab kami selama penugasan itu 1.800 orang. 1.800. Itu memang berakhirnya 31 Oktober begitu, kemudian diganti yang lain atau bagaimana? Diganti komandan sektor yang lain. Yang lama dan Brigif Para Raider 3 dari gitu. Karyangin. Oke. Jadi kalau dibilang kesan-kesannya ketika di Brigif 6 MR6 ini banyak kesan yang di Papua daripada yang di Sukoharjo ini. Sebenarnya sama lah Mas. Sama. Jadi karena kami sempat 6 bulan di home base. Oke. Sebelum berangkat ya? Iya, betul. Kami mengawali Brigif ini sebelum berangkat tugas. Kami sudah cukup berkesan juga, di mana kegiatan yang kami lakukan juga dalam rangka memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit kita. Kita menyelenggarakan beberapa latihan besar. Kita terlibat latihan antar kecabangan di Batu Raja. Ini kita mengerahkan 15 rampur kita yang dari Purworejo kita berangkatkan ke sana, terlibat latihan secara langsung kurang lebih 1 bulan di sana. Kemudian kita ada latihan pemantapan raider, kemudian ada latihan pratugas juga yang untuk menyiapkan satuan 412 di Purworejo untuk siap melaksanakan tugas operasi. Dan juga kita di kondisi COVID, masih pandemik di tahun 2020, kita juga terlibat aktif membantu pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat dalam seperti membagi sembako, kegiatan sosial gitu. Kemudian juga vaksin, kita vaksin ini bahkan sudah mencapai angka 7.000 orang yang kita bantu vaksin. Ini karena kita juga sadar bahwa peran kita sebagai TNI
di mana kita TNI ini adalah tentara rakyat, di mana kita juga harus sangat ya mampu memberikan kontribusi di saat pemerintah menghadapi kondisi pandemik seperti ini. Seperti itu, Mas. Itu di 6 bulan ketika sebelum berangkat ke Papua gitu ya. Oke, saya beralih dulu ke Pak Andrian. Pak Andrian, tadi sudah menceritakan tentang perjalanan karirnya sebelum nantinya akan menjadi komandan Brigif MR6 Kostrad ini. Dari berbagai tugas yang telah diemban gitu ya. Mungkin ada hal apa ya, mungkin yang itu jadi istilahnya apa ya, bekal nantinya untuk menjadi pemimpin baru di Brigif MR6 ini apa ya kira-kira? Pengalaman apa mungkin ya paling berharga dan itu nanti itu penting banget untuk nantinya mengemban tugas di sini. Baik, pada dasarnya bekal kita perwira TNI tentunya sudah dibekali dengan latar belakang pendidikan, kemudian latihan, dan tentunya dengan penugasan-penugasan di baik itu di setiap kotama ataupun di setiap satuan. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah kita terima lebih kurang 21 tahun ini tentunya ada yang baik yang bisa tepat untuk kita lakukan di Satuan Brigif Mekanis 6 Kostrad ini. Namun perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa satuan yang akan kami pimpin nantinya bukan satuan baru, namun satuan yang sudah punya sejarah baik, khususnya di wilayah Jawa Tengah, kemudian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin tidak terlalu sulit juga untuk membawa satuan ini mencapai kesuksesan di masa depan. Namun saya pegang satu kuncinya adalah memimpin dengan mencintai satuan dan anak buah. Itu mungkin. Kuncinya di situ, mencintai satuan ini. Mencintai satuan dan anak buah. Gimana? Saya harus mencintai satuan dan prajuritnya. Dan prajuritnya. Gitu. Mencintai satuan dan prajurit itu kuncinya. Kuncinya betul. Situ, ya. Yang lainnya mungkin adalah pengalaman-pengalaman mungkin nanti kita akan bisa terapkan di lapangan. Gitu. Oke, ini menarik. Tadi disampaikan bahwa ini bukan satuan yang baru kan, gitu. Betul. Ya. Ini ada dalam sejarah perjuangan bangsa kan gitu. Betul. Nah, ini boleh nanti masing-masing bisa saling melengkapi sejarahnya satuan Brigif ini, Brigif MR6 ini seperti apa sih? Mungkin pencapaian di masa lalu itu kontribusinya seperti apa sih? Gitu. Nanti sebelum nanti juga Komandan Dodi bisa menjelaskan juga pencapaian pada saat Komandan ada di Brigif 6 ini juga. Berbicara sejarah satuan, Mas. Kalau kita ulas ini bisa berapa hari? Bisa seminggu, 100 hari, Mas. 100 hari. Panjang ya. Panjang. Jadi dengan lamanya berdiri satuan ini, namun yang pada prinsipnya yang perlu diketahui bahwa sejarah satuan ini, bahwa brigif kita ini dan jajarannya tentunya 411, 412, 413 dari beberapa kejadian peristiwa yang ada di negeri ini kita banyak terlibat langsung, baik itu di Timor, kemudian di Aceh, kemudian di Papua sendiri, di Poso, kemudian Kalimantan waktu kejadian Sampit. Itu daerah-daerah situasi-situasi di mana kita diterjunkan langsung. Kemudian tidak luput juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti saat Gunung Kidul namanya bencana gempa bumi ya mungkin ya. Kemudian gempa, kemudian tsunami di Aceh, kemudian banyak, Mas. Karena memang itu bagian tugas pokok kita. Ya ini yang tentunya sejarah satuan kita sangat banyak memberikan kontribusi kepada negara kita. Mungkin Pak Adrian ada yang ditambahkan terkait dengan hal ini? Dari saya sendiri mungkin sedikit menambahkan bahwa sepengetahuan saya bahwa satuan Brigif Mekanis Raider 6 ini saya tidak melihat sejarah, tapi saya melihat pelakunya begitu. Bahwa pelaku-pelaku sejarah di Brigif ataupun pejabat-pejabat di Brigif Mekanis Raider 6 Kostrad ini
sekarang sudah menjadi pucuk pimpinan di Angkatan Darat dan di negara kita. Dari situ saya bisa melihat bahwa satuan ini memang adalah satuan yang berhasil dalam menjawab segala tantangan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Dari situ, itu kacamatanya, point of view saya melihat dari situ. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa satuan ini memang satuan yang handal, begitu. Oke, mungkin boleh juga masyarakat mengetahui mungkin ada nama-nama jenderal yang ternyata dulu juga pernah menjadi komandan brigif MR6 ini mungkin, komandan? Salah satunya ada komandan brigif yang sudah mencapai bintang 5. Bintang 5. Salah satunya Pak Harto, Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Gitu. Kemudian kalau yang saat ini masih berdinas, itu ya cukup banyak. Salah satunya Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, beliau Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad saat ini, dan masih banyak lagi lah Mas, yang tidak bisa kita sebut satu-satu. Iya, banyak ya. Mas harus main ke Betul. asrama. Ya, tapi tadi sudah disebutkan bahwa ada Jenderal Bintang 5 juga dulunya pernah jadi komandan brigif MR6 ini ya. Oke, baik Komandan Dodi juga Komandan Pak Adrian juga ini kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi segmen berikutnya. Mitra TA TV, kita akan segera kembali Newspedia TA TV untuk Anda. Tema kita adalah pemimpin baru, semangat baru. Kita akan kembali lagi nanti.